Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist. Di video kali ini saya akan mereview satu buah parfum lokal. Saya dikirimin beberapa hari yang lalu. Saya sudah coba tes. Parfum ini cukup menarik karena di TikTok parfum ini lumayan rame ya, cukup rame, cukup hype lah. Parfum itu adalah influence dari brand influence yang namanya Lovable. Kita langsung masuk aja ke presentasi box dan botol. Di depannya teman-teman bisa lihat influence, Lovable, dan konsentratnya EDP. Di atas ada tulisan influence, di kanan kirinya juga ada tulisan influence, dan di belakangnya ada notes per notes ya, ada sertifikat halal BPOM ya. Jadi parfum ini insya Allah udah aman teman-teman ya, aman. Lalu ada notes per notes dari parfum ini, saya bacain aja. Di top notes ada red fruit, ada jasmine, ada tuberose, ada vanilla. Di base note-nya ada vetiver dan tonkabin ya. Di top note-nya ada red fruit dan jasmine, di middle note-nya ada tuberose dan vanilla, di base note-nya ada vetiver dan tonkabin. Cukup menarik. Kalau dari wanginya harusnya arahnya itu ke gourmand ya, arahnya ke gourmand, flowery gitu. Kita coba tes aja, langsung ke botolnya gimana. Penampakan botolnya seperti ini teman-teman. Kalau sekilas itu ngingetin saya dengan parfum-parfum yang ada di Miniso ya, yang ada di Miniso ya. Cuman ada stiker aja di depannya, capnya biasa ya, cukup biasa banget lah bisa dibilang, tipikal parfum lokal pada umumnya. Dan kita coba langsung tes, semprot aja di tangan kiri saya ya. Sprayernya cukup bagus, dia misty, dia cukup lembut jus yang dia keluarkan. Oke. Dan mungkin teman-teman bisa lihat parfumnya oily di tangan saya, cukup berminyak ya. Oke. Ya, biasanya hidung saya sensitif banget. Biasanya kalau saya nyium wangi yang menusuk, yang super sintetik, biasanya saya langsung bersin. Cuman ini enggak, masih dalam batas wajar wanginya. Ya, di opening teman-teman bisa langsung dapat wangi fruity yang dicampur dengan ya wangi sedap malam, wangi bunga yang fresh. Dicampur dengan wangi melati, wangi bunganya di sini saya suka. Walaupun saya bukan tipikal orang yang suka dengan wangi parfum feminin, ya ini parfum cewek gitu ya. Cuman untuk wangi flower di parfum ini bisa dibilang saya cukup suka karena wangi flower yang keluar dari parfum ini tuh wangi bunga ya, wangi floral atau bunga yang fresh. Nah, yang fresh, yang kayak kita itu lagi berada di tengah-tengah taman bunga gitu teman, yang fresh gitu ya. Dan wangi fruity yang tadi saya bilang ya, kalau di boxnya itu dia tulisannya red fruit gitu ya. Cuman saya nggak tahu spesifiknya ini buah apa, yang jelas ini wangi buah memang. Dia lebih mengarah ke wangi buah yang ada biasa di permen-permen gitu, kayak di candy ya, fruity candy gitu teman-teman. Manis. Cuman memang kalau saya boleh jujur, di antara wangi bunga dan wangi red fruitnya itu yang memang lebih dominan red fruitnya. Ya, kalau misalkan di openingnya itu yang lebih dominan wangi bunganya, mungkin saya lebih suka lagi dengan parfum ini. Karena wangi bunga yang segar itu, yang tadi saya bilang segar kayak ada di tengah-tengah taman itu membuat wanginya itu menjadi mewah. Tapi wangi red fruitnya yang manis, yang candy itu membuat parfum ini jadi kehilangan karakternya sih menurut saya. Jatuhnya jadi kayak girly, jadi kayak tanggung gitu. Karena wangi floralnya itu sudah enak, elegan gitu menurut saya. Tapi campurannya dengan red fruit ini yang bisa dibilang agak girly wanginya, sehingga parfum itu jadi agak ngambang. Gimana ya? Dibilang untuk girly enggak, dibilang untuk wanita dewasa juga enggak. Jadi dia tuh kayak ngambang. Mungkin tujuannya biar wangi parfum ini versatile, saya juga nggak tahu. Tapi begitulah wangi di opening dari influence Lovable ini teman-teman. Ya. Ya, wangi bunganya sih saya suka, cuman memang wangi red fruitnya itu mungkin karena saya mungkin juga sudah berumur gitu ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin suka, tapi kalau saya pribadi saya agak kurang suka karena kurang dewasa aja wanginya.
Nah, itu untuk openingnya, teman-teman. Lalu kita masuk ke middle notes. Ya, di middle notes saya bisa nge-sniff wangi vanilla dan tonka sesuai dengan list notes yang ada di boxnya. Ya, saya bisa nyium wangi vanilla dan tonka, cuman saya nggak bisa nyium wangi vetiver. Saya nggak bisa nyium wangi vetiver. Ya, setelah masuk ke middle note sampai ke base note, yang wangi dominan yang bisa saya bilang adalah wangi vanilla dan wangi tonkanya. Wangi vanilla dan wangi tonkanya itu wangi vanilla dan tonka yang bisa dibilang karamelik, sirupi gitu. Ya, sirupi, karamelik, vanilla dan tonka yang manis, yang mengarah ke gourmand. Tapi wangi vanilla dan tonkanya di sini menurut saya cukup versatile. Artinya bisa dipakai cowok juga. Ya, wangi middle note sampai di base note dia sama sekali nggak feminin menurut hidung saya. Wanginya itu gourmand yang bisa dipakai cowok sama cewek. Wangi vanilla dan tonka ini kan wangi yang bisa dibilang gampang diterima, gampang disukai gitu, teman-teman. Jadi middle note sampai base note memang wanginya bisa dibilang enak. Ya, middle note sampai base note saya nggak ada masalah dengan wanginya. Saya suka wangi gourmand, sehingga untuk middle note sampai base note saya suka banget. Kekurangan dari wangi menurut saya, ini subjektif karena menurut saya ya, red fruitnya tadi menurut saya agak ganggu. Ya, wangi floralnya enak, seger, elegan menurut saya, mewah. Wangi vanilla dan tonkanya juga karamelik ya, gourmand ya. Jadi kayak itu kita tuh kayak ada dikasih twist dari awal tuh, dikasih wangi seger manis ya, seger manisnya tapi bukan gourmand, tapi begitu masuk ke middle sampai base note kita langsung dikasih wangi gourmand tuh kayak ada twistnya aja, jadi nggak ngebosenin wanginya ya. Cuman yang tadi saya bilang itu red fruitnya tadi itu menurut saya kalau misalkan saya bilang agak childish wanginya, agak childish. Itu untuk wangi dari parfum ini, teman-temannya Influenlovable. Wajar sih parfum ini cukup rame di TikTok gitu ya, karena memang wanginya oke menurut saya. Itu untuk wangi. Lalu kita masuk ke SPL. Kalau teman-teman cek di Instagram ataupun di Shopee, di tempat teman-teman beli parfum ini, dia ngeklaim parfumnya itu bisa tahan 12 jam. Cuman di saya, di case saya, pemakaian saya sudah tes parfum ini. Sayang sekali untuk pengalaman saya tidak bisa dapetin 12 jam. Kalau di kulit saya bisa dapat mentok di 5 jam. Kalau di baju maksimal bisa tembus 8 jam. Jadi untuk case saya, ini saya ya, mungkin teman-teman mungkin pengalaman akan berbeda. Tapi kalau untuk saya pribadi, itu untuk di baju saya tes semprot itu bisa tembus 8 jam, itu sudah maksimal. Di kulit itu cuma bisa sampai 5 jam. Cuman nggak tahu kalau di teman-teman gimana parfum ini SPL-nya gitu ya. Tapi untuk longevity-nya di tubuh saya, di pemakaian saya kurang lebih segitu. Jadi nggak bisa tembus 12 jam. Namun untuk projection dan siasnya cukup kuat di 30 menit awal. Di 30 menit awal dia cukup kuat. Yang keluar dari yang project atau yang keluar dari tubuh kita ketika kita mau pakai wangi parfum ini, sayangnya adalah wangi red fruitnya itu, teman-teman ya. Jadi tapi ini subjektif ya. Jadi kalau seumpama yang keluar dari tubuh saya yang project itu adalah wangi floral, vanilla dan tonkanya, mungkin akan menjadi komplimen magnet buat kita. Cuman sayangnya untuk pengalaman saya pribadi, saya belum dapat komplimen ketika menggunakan parfum ini, karena yang keluar dari tubuh saya adalah wangi notes red fruitnya tadi, yang cenderung wangi itu agak girly, childish gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya mungkin karena saya sendiri sudah hampir berumur 30 tahun ya, hampir kepala 3, jadinya agak kurang pas aja, sehingga ya memang cocok-cocokan, kembali lagi ya tergantung orang yang make gitu ya. Tapi projectionnya kuat dan silasnya kuat di 30 menit awal. Itu untuk pengalaman saya sejauh ini selama kurang lebih 3 harian saya pakai gitu ya. Lalu occasion. Ya, occasion kembali lagi ini adalah parfum cewek. Wanginya feminin banget, kecuali dia ketika sudah masuk ke base note-nya.
dia bisa dapetin wangi yang cukup versatile gitu ya. Cuman kembali lagi, occasion-nya adalah mungkin cewek yang masih sekolah menurut saya. Dari mungkin ya SMP, SMA sampai kuliah masih pas kalau teman-teman pakai, khususnya cewek ya, pakai parfum ini ya. Kalau kerja menurut saya kurang cocok. Teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang wanita karir gitu ya, yang setiap hari bekerja, yang sering meeting dengan orang, yang dituntut untuk bekerja profesional, clean, rapi, ya menurut saya agak kurang cocok kalau teman-teman pakai parfum ini, ya. Menurut saya pribadi parfum ini adalah cocok buat cewek-cewek yang masih sekolah, mulai dari SMP, SMA, sampai kuliah, teman-teman cocok buat pakai parfum ini. Ini adalah parfum yang cocok buat kalian, dijamin dapat komplimen, ya. SPL-nya juga bagus, ya, SPL-nya bagus, ya. Ya, mungkin ini adalah parfum yang memang pasarnya adalah untuk cewek-cewek ABG, mungkin ya, karena menurut saya agak kurang cocok dipakai untuk wanita yang berumur gitu, teman-teman. Ya, itu sih review jujur saya tentang parfum ini, ya. Walaupun ini saya dikirimin, ya gratis, tapi tetap saya berusaha untuk nge-review sejujur mungkin gitu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan sedikit pencerahan lah dari saya gitu ya. Oke, untuk harganya cukup murah, kurang 147.000, nggak nyampe 150.000. Ini berapa mili ya? Sebentar. Di sini nggak ada keterangannya. Kalau nggak salah ini 50 mili. Ya, 50 mili, 35 atau 50. Di sini nggak ada keterangannya, tapi kurang lebih segitu. Ya, kalau menurut saya sih masih oke lah dengan harga 147.000. Dengan wanginya yang cukup oke. SPL-nya juga bisa dibilang bagus ya, dibilang bagus. Dan yang penting adalah sudah BPOM dan halal, itu tentunya ya. Sehingga ketika kita pakai di kulit itu tidak masalah, itu ya, aman ya, aman. Saya sudah pakai selama 3 hari, tidak ada reaksi negatif ketika saya pakai parfum ini, teman-teman. Ya, nanti info sosial media dari parfum ini dan link pembelian akan saya tulis di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa klik aja link di bawah. Itu aja review dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.